siang Nomadic People. Sekarang tanggal 21 Agustus tahun 2020, hari Jumat jam 12.19 waktu Indonesia Barat. Baru selesai sholat Jumat. Hari ini aku mau berkunjung ke Lemasugi. Di sana ada perkebunan kopi. Rencananya aku akan melihat bagaimana cara mengolahnya, dari mulai proses awal sampai proses menjadi kopi disajikan di kafe-kafe. Oke, saya udah packing, bisa dilihat. Saya udah packing. Hari ini kita langsung berangkat. Daerah sekitar sini masih banyak monyet yang arah ke mau Bantarujung kerjaan. Lihat. Oh. Susah jalan lagi. Sekarang sudah sampai di Lemasugi. Oh, di sana ternyata teman saya. Wis. Bang Keweng and Bang Azga. Hai, hari ini sudah sampai di Lemasugi. Kita sudah bersama Bang Keweng dan Bang Azga. Selanjutnya kita akan istirahat dulu. Di situ kita jumpa lagi. Oke, halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 22, hari Sabtu. Kita sekarang akan ke kebun kopi. Kemarin kita sempat mancing tapi nggak dapat. Terus lihat turnamen volley juga antar RT. Agak tua ke depan kepada Suradi di sana ada lagu malam tunggu halo saja di sana kiri. Sekarang kita akan melihat kebun kopi. Hai, sekarang aku lagi sudah di kebun kopi. Ini lumayan luas kebun kopinya. Aku udah bersama Keweng dan Azga. Jadi di sini ini pohon sekitar umur 5 tahun. Sini jenis kopinya yang banyak ditanam apa? Arabica. Ya, jadi di sini yang banyak ditanam Arabica. Jadi di sini hanya petani kopi ya. Jadi untuk bibitnya disuplai dari pemerintah.
Oke. Jadi seperti ini teman-teman untuk kebun kopinya. Untuk panennya di sini 1 tahun sekali ya. Untuk panennya di sini 1 tahun sekali. Sangat jarang sekali karena kopi itu musiman. Kebetulan di sini kopinya udah pada dipanen semua. Jadi di sini udah dipetik semua kopinya. Bisa dilihat. Oke, sini cuma ada sisa-sisa sedikit aja. Kopinya udah dipanen. Di sini lokasinya di Lemah Sugih. Jadi di sini kopi Lemah Sugih, kopi Majalengka. Di sini ketinggiannya antara 1000 sampai 1200. Ini bisa ditanam Arabica. Oke. Sekarang kita rencananya mau ke gudangnya melihat proses selanjutnya. Oke, jadi kopi pertama itu dari benih. Benih terus Buat ngebuat benihnya tuh pakai biji kopi yang warna merah. ya. Lalu di penyemaian sampai umur 2 bulan. Penyemaian dari benih sampai penyemaian. Dari biji kopi tuh penyemaiannya Ya. sampai benih waktunya 2 bulan. 2 bulan. Udah 2 bulan pindah ke polybag. Pindah ke polybag supaya Umur 2 bulan itu udah bisa jadi bibit. udah bisa jadi bibit. Cuman tunggu sampai umur 6 bulan udah siap tanam. 6 bulan udah siap tanam ke lahan. Itu cara tanamnya sama aja kayak pohon yang lain apa beda? Udah. Kalau kopi harus ada dulu pohon naungan. Pohon naungan. Ya. Pohon naungan biar- maksudnya? Biar si pohon kopinya tuh gak kepanasan, gak cepet mati. Nah, kalau jarak tanam si pohon kopi 2 sampai 3 meter jarak tanamnya. Oh, jarak tanamnya 2 sampai 3 meter. Kalau buat lubang tanam 40 kali 40. 40 kali 40 cm. Ya. Terus? Nah, kalau udah buat lubang tanam, masukin pupuknya ke dalam lubang tanam 15 kilo. Pupuk 15 kilo. Ya. Kalau udah dimasukin, bagusnya tunggu 1 bulan sampai 2 bulan. Buat apa tuh? Pupuknya ditunggu 1 bulan sampai 2 bulan. Biar si keasaman tanahnya tuh udah muncul. Oh. Nah, kalau udah 1-2 bulan, tinggal masukin bibit kopinya. Nanti tutup langsung pakai tanah. Berarti tinggal ngerawat aja. Iya. Kalau udah tinggal gitu. perawatan. Oke, jadi cukup ribet ya untuk nanam kopi. Perlu kesabaran yang tinggi agar menghasilkan kopi yang terbaik. Jadi kopi itu adalah sebuah perjalanan yang setiap prosesnya penuh cerita. Soalnya kenapa di kopi itu ada 4 subsistem yang mempengaruhinya. Mulai dari hulu itu dari budidaya sampai ke prosesor, ketiganya roastery, yang keempat brew,
atau si barista. Hmm. Nah, si pengaruh dari keempat subsistem itu dari si petani atau budidaya memberikan pengaruh sebesar 30%, prosesor 30%, roastery 30%, dan brew atau si barista cuma 10% kebagiannya. Jadi kalau mulai dari awal budidaya sampai bisa sampai ke 1 gelas cangkir kopi itu emang banyak proses dan penuh dengan ceritanya tuh. Terus, kalau di Lemah Sugih sendiri, di Kopi Sugiwangi, proses kopinya itu biasanya proses yang natural, honey sama full wash. Udah. Terus, kalau natural, proses natural tuh jadi setelah panen si biji kopi itu di sortase dulu, dipilih, dipisahin antara biji yang merah sama yang hijau. Yang diambil itu yang biji merah. Setelah semua biji merah masukin ke perambangan, nanti di perambangan kelihatan yang biji yang mengapung sama yang biji yang tenggelam. Nah, yang dibawa buat proses natural itu yang biji yang tenggelam, yang mengapungnya dipisahin. Nah, kalau proses natural, kalau bijinya udah masuk perambangan terus diambil yang biji tenggelamnya, langsung dijemurin. Itu proses jemurnya kalau natural sampai 1 bulan, 1 bulan sampai kering. Kalau udah kering, nanti dikupas kulitnya pakai mesin cooler atau heller. Nah, kalau sudah dikupas kulit kering, nanti disortasi lagi si kopinya tuh, dibagi beberapa grade. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa. Kalau yang biasa, kalau disebutlah jelek, biasanya langsung dijual ke pasar buat dijadiin kopi-kopi. Kalau yang sedang sama yang bagus suka di roaster sama roasterynya, nanti masuknya ke kedai-kedai. Oke, jadi di sini ini yang biasa dipetik itu yang merah-merah seperti ini. Dan kalau yang hitam seperti ini tuh, ini tandanya yang telat panen seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara dijemurnya. Di sini ada contoh yang natural, ada yang honey juga. Kita lihat yang natural ini di dalam sini. Ini adalah contoh proses yang natural. Jadi seperti inilah yang proses natural. Ini didiamkan selama 1 bulan untuk hasil kopi yang diharapkannya maksimal. Nah, kalau yang ini seperti ini prosesnya full wash. Jadi full wash ini dikupas kulit luarnya, terus dijemur. Jadi seperti ini kurang lebih.
Berarti kalau kopi sudah panen itu disortasi di mana? Merah di sini. Oh, di sini. Biasanya di sini. Terus Kalau udah sortasi masukin ke tempat. kalau sudah disortasi langsung dimasukin ke air seperti ini. Di sini tempatnya. Di sini dipilih kalau yang naik ke atas atau yang mengambang itu disaring, ambil yang tenggelamnya. Setelah disortir di sini, terus Kalau proses hani langsung digiling kulit kopinya. Kalau proses hani kita langsung giling kopi. Ini mesinnya namanya pulper. Ini untuk memisahkan antara kulit luar dan kopi. Ya. Langsung jemur. Nah, setelah ini langsung bisa dijemur seperti yang tadi, yang di sana. Oke, kalau misalkan tadi kan hani langsung dijemur. Bisa dijemur kalau pulus, kalau udah dipisahkan antara kulit luar dan kopi, langsung dimasukin lagi ke air. Disortasi lagi yang tenggelam, yang di bawah. Habis itu langsung jemur. Oke, kalau misalkan kopinya udah dijemur semua, ini nanti masuk ke mesin heller tadi. Itu nanti disortir lagi karena kan masih ada yang kulit-kulit yang lepasnya itu, nanti dipisahkan lagi antara kulit itu dan kopinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi setelah tadi dimasukin ke mesin, dipisahkan antara kulitnya dan kopi, ini di tempat sortasi akhir dan pengemasan. Jadi di sini tempatnya. Oke. Ini apa? Yang disortasi. Oh, ini yang udah digiling dan mau disortasi. Oke, mungkin cukup sekian bagaimana cara proses dari mulai tadi menanam kopi sampai dikemas, disiapkan, dikirim ke kafe-kafe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, halo. Sekarang saatnya pulang dulu karena ada kepentingan yang lain. Peng, thank you tempat dan ilmunya. Pulang dulu.